Budiman. Assalamualaikum sahabat Om Jarwis, selamat datang di channel ini. Hari ini Selasa tanggal 25 Februari 2025. Saya sedang berada di Terminal Indihiyang, Tasikmalaya. Dan pada pagi ini nih, kayaknya dari kemarin syahdu mulu ya perjalanan pagi. Saya akan melakukan lanjutan perjalanannya, tapi bukan ke arah timur, menuju ke arah utara, ke arah Cirebon. Ini trip random sini ya. Jadi kemarin sebelumnya saya melakukan trip dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya ini menggunakan bus via jalur puncak, yaitu PO 2000. Aslilah itu mantep pengalamannya ya, experience-nya mahal. Dapat temen cilik pula lagi di daerah puncak. Nah oke teman-teman, saya belum tahu nih ya pagi ini ya. Pengennya sih ngincernya bus legend tuh, Aladin dari Tasikmalaya sampai ke Cirebon nih. Mudah-mudahan sih dapet ya harapannya. Oke, Sobat Om Jarwis, lanjut perjalanannya ya menuju ke arah Cirebon, dan kita akan cari busnya di dalam nih. Sekalian cari kopi ya. Mantep banget nih, syahdu banget kalau pagi kayak gini minum kopi. Oke Sobat Om Jarwis, bagi yang belum subscribe jangan sungkan-sungkan deh ya. Klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya saya semakin semangat membuat liputan terbaru buat teman-teman. Oke Sobat Om Jarwis, lanjut ke Cirebon. Yuk. Nah ini ada lobbynya, unik sih ini. Pas di corner gitu pojokan ada tempat tunggu dan ruang bermain, pojok bermain ya. Tapi mainannya nggak ada, cuman gambar-gambar, mural-mural gitu ya. Itu kalau ke sana nanti kita ke situ ya. Sini dulu nih. Dominasi terminalnya sih busnya Budiman ya. Ini ruang tunggu ke arah Cikokol, Kutabumi. Ini Jakarta. Big bus di sini kayaknya ya. Jakarta, Lebak Bulus, Serang, Merak, dan ini melingkar nih. Baru kali ini saya ke Terminal Indihiyang nih. Tengahnya apa ya? Void kayaknya ya. Kayaknya sih Void itu dia. Oh bukan. Tempat ini ya, kantin kali ya, makan ya. Ada meja-mejanya gitu. Oh ini dibikin melingkar gini, asik juga sih pola kayak gini ya bangunannya. Ini untuk tuh ada Tasik Cirebon, ada Budiman ya. Kita tanya dulu ya untuk yang Aladin Legend. Ini ada apa nih, buat simulasi anak-anak ya, untuk peraturan rambu-rambu lalu lintas. Oke nih, kita ritual dulu kali ya kalau bisa belum datang. Sarapan dan ngopi. Ritual sebelum perjalanan ya. Ini Budiman itu di Aladin tuh, datang tuh. Wah dia kemana tuh? Coba kita, oh dia masuk sini. Nah ini dia. Wih, warna gold emas gitu ya, sama putih. Bener ya busnya ini ke arah Cirebon dari Tasik, dan berangkatnya nanti rencana pukul 7.20. Alhamdulillah sempet nih kita ritual dulu ya pagi-pagi biar menambah energi pagi deh, semangat. Oh, ini dia nih Aladin Legend.
Ini apa yang big busnya belum tahu sih. Kalau big bus itu masih ada nggak ya Aladin ya? Kalau dulu sering lihat di jalanan nih untuk big bus yang Aladin. Dan ini warna livery depannya keren sih ya. Emas gitu, warna emas sama putih. Terlihat ini ya kayak masih fresh gini nih Aladin yang medium bus. Oke teman-teman, kita ini dulu ya. Sayang nih kalau dilewatkan sarapan sama ngopi. Mumpung masih dapet. Alhamdulillah perjalanannya nggak lama sih. Jadi jam 7.20 ya. Apa nih yang ada di terminal sini nih? Mudah-mudahan dapet yang cakep, unik. Bu, sarapan apa Bu? Ini Bu. Habis nasinya. Oh nasinya habis. Lontong. Oh lontong ya. Oh ada uli ini ya? Ya, ada uli. Jadah apa ya? Itu buat itu kali cemilan iya. Enak emang Bu. Ini apa? Oh ini cuman lontong ya. Lontong. Oh, iya. Sayang banget habis ini. Sarapan apa ya? Ambil ini kali ya. Ngopi ada Bu? Kopi. Kopi apa? Kopi hitam. Yang pahit ada? Oh, yang biasa ya. Pakai gula ya. Ya udah, mau. Ini ngambil ini nih, uli nih. Gede banget ulinya. Ini jadah. 3.000 segini. Lumayan nih segini, gede. Ini apa sih, tahu ya, Bu? Ini? Odading. Ini isinya apa? Isinya sayuran ini kosong. Oh, kirain sayuran. kirain isinya emas sama perak. Si bapak mah. Emas sama perak. Saya sempat ngobrol sama pedagang di terminal sini. Katanya kondisi terminal itu sepi. Iya sih kalau saya pikir-pikir ya, karena beberapa penumpang atau sebagian besar penumpang tuh lebih memilih untuk menunggu bus tuh di luar terminal atau di pinggir jalan. Karena rata-rata bus yang beroperasi di daerah Tasikmalaya itu, baik yang ke arah barat maupun ke timur, itu bisa menaikkan penumpang di pinggir jalan, tidak harus ke terminal atau ke agen-agen ya. Jadi sebagian besar penumpang kayaknya lebih memilih naik di pinggir jalan atau di depan rumah sekalian aja ya, lebih enak. Aduh sayang banget terminalnya ya. Busnya tepat waktu banget ya. Tadi infonya jam 7.20 akan berangkat, sekarang sudah jam 7:21. Nah untuk keberangkatan pagi hari itu biasanya bus ini ada 2 keberangkatan menurut info dari kru, jam 5 pagi dan jam setengah 8 pagi. Tapi tergantung dari kantor ya katanya. Kalau lagi agak sepi, berangkatnya pagi itu cuma 1 kayak sekarang nih. Range-nya berangkat antara jam 7 pagi sampai jam setengah 8 lah. Kemudian untuk sore harinya ada keberangkatan lagi yaitu jam 5 sore. Untuk kapasitas bus medium ini ya, ini ada berisi. Ini ada 6 baris, di sini 5 baris sama yang di belakang. Jadi totalnya ada 27 kursi. Bisa sambil berdiri ya, bisa sekitar kalau dipaksain 40 lah. Dan ini kacanya tertutup semua nih, yang sisi jendela ya. Tapi dia nggak tahu nih AC apa bukan ya sebenarnya. Ada lover AC-nya sih sebenarnya di atas tuh. Tapi biasanya nggak dinyalain sih AC-nya. Jadi mengandalkan angin dari sini aja nih, jendela pintu belakang sama pintu depan. Untuk di belakang ini ya bisa buat space untuk naruh barang atau berdiri penumpang. Ada handle di tengah handrail untuk pegangan hidup.
Wah, nostalgia naik legend nih, Aladdin. Kru yang bertugas di bus medium PO Aladdin ini ada dua, yaitu satu driver dan satu kondektur. Dan bus ini nanti berakhir di Pekalongan ya, bukan di Semarang. Tidak seperti tulisan yang tertera di atas kaca depan itu tuh. Karena okupansinya udah mulai agak sepi kalau menuju ke Semarang. Jumlah penumpang baru 2 orang termasuk saya yang berangkat dari Terminal Indihiyang, Tasikmalaya. Nanti masih ngetem-ngetem lagi sih untuk mengangkut penumpang. Ikaran cabang masuk atau ikaran cabang masuk. Kita ngetem sebentar di sini sekaligus mendorong bus Budiman yang menuju ke arah utara. Jaga interval dengan bus tersebut. Jadi nanti setelah beberapa menit bus itu jalan, kita nanti akan berangkat. Nah, ini keberangkatan pagi bus Prima Jasa. Di sini banyak banget Prima Jasa sih ya yang menuju ke arah barat. Di belakangnya tuh ada lagi tuh. Ini di atasnya ini ada salon ya. Orang dulu nyebutnya salon. Ini speaker ya, speaker gede banget. Termasuk ada speaker juga di atas kompartemen. Nggak tahu kedengeran nggak ya musiknya? Karena kecampur sama suara mesin depan nih. Mesinnya dari Mitsubishi. Kemudian untuk karoseri bus ini nih menggunakan karoseri dari Sparta. Sparta ini asal dari Cirebon ya. Dan bodi bus ini bodinya namanya Proxima. Untuk tarifnya dari Tasikmalaya menuju ke Cirebon itu dikenakan biaya Rp80.000. Bus AC ya. Cuman pagi ini kayaknya AC-nya memang sengaja belum dinyalain, masih dingin. Semalam tuh hujannya awet, makanya sekarang tuh masih syahdu banget. Nanti mungkin agak siangan, ya sekitar jam 8 udah dinyalain oleh AC-nya ya. PO Aladdin ini merupakan PO Legend asal Ciamis, sudah ada sejak tahun 1960 dan merupakan favorit warga sekitar Priangan Timur dari tahun 1960 sampai tahun 80-an. Berarti bus ini tuh atau PO ini sudah berapa ya? 65 tahun loh berdiri, luar biasa nih. Didirikan oleh Pak Haji Aceng Kendar dan pada waktu itu tuh sangat banyak banget armadanya, ada sekitar 160 armada ya. Dan melayani jurusan ke arah barat dan ke timur. Ada juga tuh yang dari Wonogiri ke Sukabumi. Makanya dulu waktu tahun 80 tahun 90-an waktu saya kecil tuh pernah ngelihat Aladdin itu tuh melintas di Pantura. Makanya pas ketemu Aladdin itu waduh seneng banget ketemu legend nih. Dan pada waktu itu tuh rata-rata busnya adalah big bus semua tuh, bis-bis besar. Jadi pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia. Banyak armadanya akhirnya dijual nih dari PO Aladdin ya supaya untuk membeli suku cadang ya, suku cadang bus-bus yang mesti perawatan, karena pada waktu tahun 98 itu kan dolar naik gila-gilaan tuh.
jadi Rp15.000 per $1, karena sebelum Krismon itu tuh $1 tuh cuman sekitar 2.500 atau 3.000 lah, lupa saya. Dan kemudian setelah Krismon, PO Aladin agak mulai meredup nih. Jadi pada tahun 2011, mulai 2011 itu armadanya akhirnya berubah konsep menjadi bus 3/4 kayak gini ya, bus medium, melayani untuk AKDP aja dan juga akap, tapi akap yang jarak pendek, kayak contohnya Tasik menuju ke Purwokerto atau dari Tasik menuju ke arah Semarang. Jadi untuk saat ini big busnya tuh udah nggak ada. Aduh, sayang banget ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah penamaan PO Aladin itu terinspirasi dari film animasi kartun Aladin garapan dari Walt Disney? Dan setelah saya telusuri ternyata enggak loh. Karena film animasi kartun Aladin garapan Walt Disney itu pertama kali dirilis tahun 1992. Sedangkan PO Aladin itu berdiri sejak 1960. Jadi jauh banget ya, selisih 32 tahun. Jadi Bapak Haji Aceng Kendar itu bukan terinspirasi dari film Walt Disney, tapi terinspirasi mungkin dari novel bacaan itu ya, tentang hikayat dari Timur Tengah. Aladin, seorang pemuda yang lemah tak berdaya ya, kemudian dia menemukan sebuah guci yang di dalamnya berisi ada jin yang terperangkap dan bisa mengabulkan semua permintaannya. Mampir dulu ya kita sebentar ke kantor dan garasi PO Aladin. Sepertinya kru sih laporan, paling cuma sebentar sih. Dan kantornya ini juga merupakan subagen LPG Pertamina.
lontongnya lepetnya 5.000 rupiahan. Hah? Mana aja Pak? 5.000-an. Tahunnya lontongnya 5.000-an. Tahunnya lontongnya. Arulen. Cai. Aja Pak. Mereka zaman, mereka Ah, boleh 5.000-an ah. Cai. Ah, boleh cai Pak. Cai lah berapa? 5.000. Cai. Ngetem ya di terminal Ciamis. Ini untuk shelter bus yang medium atau bus-bus kecil. Kalau untuk bus besar angkot kayaknya sih di sana tuh. Itu ada Merdeka tuh. Waktu itu pernah saya naikin ya dari arah Pangandaran menuju ke arah Jakarta. Single glass, waktu itu jalurnya lewat Majalengka. Wih, mantep lah tuh. Sampai mabok saya. Di sini kalau ada yang mau sarapan, ngopi sih bisa ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit di sini. Banyak aktivitas di sini, pengamen, pedagang. Kalau jam segini matahari kan udah agak tinggi ya. Di dalam jadi agak panas nih, karena kacanya model tertutup semua. Cuman mengandalkan angin dari depan area kru sama pintu belakang. Agak gerah ya. Agak lama kita ngetem di sini ya, 20 menitan lah. Tadi pengen cari sarapan, udah kenyang banget makan uli di terminal Tasikmalaya 2 biji. 1 bijinya aja gede banget, harga 3.000 emang gede sih kalau di sini ya. Nah di dekat alun-alun Ciamis ini kita belok kiri ya, kalau lurus tadi tuh ke arah Banjar. Nah ini kita sekarang menuju ke arah Kawali, ke arah Cikijing. Nah ini rombongan anak-anak pesantren pada naik truk nih, ada 3 truk. Laki-laki semua ya. Dan ini uniknya kalau di daerah gitu tuh, moda transportasi pengangkut masalnya pakai truk bukan pakai bus, karena kalau sewa bus mahal ya. Nah ini rombongan perempuannya atau akhwat sampai berdiri-berdiri itu. Ini penyebutannya apa sih? Barekbek atau barekbek? Kasih info ya teman-teman, soalnya saya masih awam dengan bahasa Sunda.
Di jalur kayak gini minim dengan pemukiman penduduk ya. Paling nanti mulai ramenya itu ketika masuk ke pusat kota kecamatannya. Baru di situ rapat lah rumah penduduk. Kalau di sini dia jarang-jarang. Paling yang ada tuh warung-warung di pinggir jalan aja. Dan biasanya pemiliknya itu jauh dari lokasi warungnya. Wali dito, Beng. Dan inilah khasnya bahasa Sunda ya. Ada dua huruf vokal yang saling berdekatan atau bertumpuk, huruf E dan huruf U. Bunyi seri, tapi tetap dibacanya E ya. Bunyi seri atau kayak ini nih, peyem, peuyeum, tapi dibacanya pakai E aja sih, peyem. Nah, ini mulai asik nih, langitnya udah mulai berangsur-angsur memudar kelabunya, jadi birunya udah mulai kelihatan. Mantep lah nih ke depan nih. Barusan tadi kita lewat terminal Kawali ya, dan bus ini tidak pakai ngetem, jadi langsung jalan. Tumben banget sih kalau menurut saya. Biasanya bus-bus medium kayak gini nih, itu biasanya kalau di tiap kecamatan atau di tiap terminal tuh, walaupun terminal kecil ya, dia ngetem walaupun cuma sebentar. Enaknya lewat trek di sini tuh nggak ngebosenin, berbagai macam vegetasi kita jumpai, terus jalannya juga berkelok-kelok di perbukitan. Beberapa spot itu pemandangannya bagus banget, jadi dijamin nggak bisa tidur sih ya, karena kepala kita akan digoyang ke kanan kiri naik turun. Tapi kalau orang sini udah biasa sih, pasti bisa aja tidur ya.
Nah itu asik banget ya kepotan-kepotannya motor di depan. Pokoknya surganya para rider lah ya di sini nih. Buat motoran mantep banget. Asal jangan malam-malam aja ya. Kalau lagi sendirian nggak hafal daerah sini tuh gelap soalnya. Ya, kita sudah tiba di Panawangan, dan Kecamatan Panawangan ini merupakan level tertinggi ya atau puncaknya dari perjalanan kita dari Ciamis sampai ke Majalengka. Jadi setelah Panawangan ini jalannya akan menurun terus nih sampai ke arah Majalengka. Ini SPBU-nya unik nih, ada rest areanya agak sempit tapi cakep sih ya. Memanfaatkan ruang sedikit tapi indah lah di sini nih SPBU-nya. Dan ternyata saya baru ngeh dan sadar kalau saya dulu pernah lewat sini nih, cuman waktu itu malam hari ya, makanya baru ngeh sekarang. Waktu itu naik bus Merdeka, startnya dari Pangandaran malam hari, via Ciamis dan Majalengka berakhir di Jakarta. Nah pada waktu naik bus Merdeka itu malam-malam bergumam nih saya, ini jalan belok-belok gini di daerah perbukitan pasti cakep banget nih pemandangannya kalau di siang hari. Nah oke teman-teman, saya pindah ke kursi belakang dulu ya untuk eksplorasi pemandangan alam di daerah sini. Ini dia. Every day, still remember the smell of your car when you drove me down to that lake. Felt so good staying up all night. That will forever be our place. And I know it's been a long time since we were together. There's a special place in my heart that's yours forever. If I could fly right back to where I belong. Close my eyes and I'm back in your arms, back in your arms. I fly. Sometimes it feels like you just wanna run. It's easier than facing your own doubts, but it will get you no matter how far you go. It haunts you every night. I tried so hard to forget what we had, but then something reminds me of you. Do you remember the necklace you gave me? I wear it
memasuki daerah Cingambul sampai Cikijing ini topografinya cenderung rata atau datar. Berada di ketinggian kisaran 500 sampai 550 meter di atas permukaan laut. Jadi daerah Cikijing Cingambul itu masih dikelilingi oleh pegunungan. Kalau saya baca-baca sejarahnya, daerah Cikijing itu tuh dulu ketika zaman prasejarah 7000 tahun yang lalu ya, ini merupakan danau besar. Namun terjadi pendangkalan akibat dari meletusnya Gunung Ciremai. Dan kemudian daerah tersebut menjadi rawa dan berangsur-angsur secara proses yang lama banget akhirnya menjadi daratan atau dataran. Nah, kita tiba di pertigaan Cikijing. Kalau ke kiri itu ke arah Majalengka. Nah, kita ke kanan ya, ke arah Kuningan. Itu kalau ke Majalengka bagus juga tuh view-nya, pemandangannya ya. Cuman pada waktu itu saya dapatnya malam hari sih. Wah, bus medium Perkasa. Itu legend juga tuh, PO Perkasa. Jurusan Tasik Cirebon. Kayak tadi kita ada beberapa berpapasan dengan bus Perkasa ya. Sepertinya bus Perkasa lebih banyak unitnya yang beroperasi dibanding Aladin ini nih. Di sini tuh masih banyak elf, kemudian juga ada angkot-angkot, terus bus medium. Kayaknya di Jawa Barat tuh masih dibutuhkan untuk kendaraan umum angkot, elf, kemudian bus-bus medium gitu. Oh, ini depan ada Budiman nih. Cirebon Tasik. Rata-rata bus mediumnya tuh jurusannya dari Tasik sampai ke Cirebon ya. Kayak tadi kita jumpai kan ada PO Perkasa, kemudian PO Budiman. Kayaknya cuman PO Aladin aja nih yang sampai Semarang. Walaupun nggak sampai Semarang, realnya tuh cuman sampai di Pekalongan untuk saat ini ya.
Asli nih, walaupun busnya AC tapi kegerahan saya nih. Anginnya nggak banyak yang dingin loh. Kalau beberapa spot di belakang tuh ada sih yang dingin, tapi yang depan nih nggak dingin semburannya. Kota. Wah, udah lama banget sih nggak lewat Kuningan. Ada sekitar 20 tahun lebih ya. Terakhir waktu ke Kuningan tuh saya waktu sama teman-teman naik Gunung Ciremai. Kapan-kapan kayaknya seru nih nginep di Kuningan ya. Tapi enak sih kalau nginepnya tuh di kaki Gunung Ciremai, itu jadi agak dingin tuh. Mungkin teman-teman punya referensi ya untuk menuju ke kaki Gunung Ciremai tuh naik bus apa sih kalau dari arah barat tuh dari Jakarta. Nah, ketemu Aladin nih, papasan. Dia dari arah Pekalongan. Nah, kalau yang tadi tuh busnya dia ada kaca gesernya di atas. Jadi angin bisa masuk. Non AC ya, tapi bisa jadi dia AC tapi kaca bisa dibuka. Kayaknya sih lebih enak kayak gitu ya. Dan lebih hemat operasional loh kalau non AC. Penumpang juga nggak kegerahan kayak gini nih kalau tertutup gini konsep kacanya ya. Nah ini ya, banyak angkot yang masih hidup loh di Jawa Barat. Beda sama di daerah-daerah lain, kayaknya angkot tuh udah minim banget. Bus medium juga udah minim peminatnya, karena orang kebanyakan sudah memiliki sepeda motor ya, lebih praktis. Oh ya, rencananya saya akan turun nanti di Cirebon di depan Terminal Harjamukti. Jadi kalau bus ini nih tidak masuk ke dalam terminal ya, menurunkan penumpang aja di depan terminal, kemudian langsung melanjutkan perjalanan ke arah Pekalongan. Dan nanti setelah di Cirebon tuh saya rencananya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Semarang. Kenapa sih nggak naik bus ini lagi? Karena ada bus Legend Semarangan yang pengen saya naikin nih, saya incer dari kemarin ya. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, kita cari makan siang dulu ya di sekitar Terminal Harjamukti. Mudah-mudahan sih dapat yang makanan khas Cirebonan lah. Kemarin beberapa waktu lalu ngetrip di Cirebon tuh gagal makan nasi jamblang. Tuh di bawah banyak banget domba-domba lagi pada makan rumput, lagi makan siang ya. Domba aja udah makan siang, kita belum. Ini rumputnya seger banget ya, karena masih dalam musim penghujan nih, belum masuk kemarau. Dan kita sekarang sudah tiba di kota, ya menjelang kota Cirebon ya.
Jadi kayaknya saya harus siap-siap nih untuk titik turun saya nanti. Baiklah Sobat Om Jarvis, demikian liputan perjalanan saya dari Tasikmalaya sampai ke Cirebon ini menggunakan PO Legend asal Ciamis, yaitu PO Aladin. Harapannya ke depan semoga PO Aladin makin berkembang lagi ya, makin maju seperti kayak dulu lagi tuh, apalagi ada big busnya lagi tuh, mantep lah. Baiklah Sobat Om Jarvis, semoga liputan ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf ya. Saya pamit dulu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.